Kau bukan cinta pertamaku, namun aku berharap hari ini, saat ini engkau yang iya bentar, masalah dulu, isaan dulu bentar, kan isya ya, ini masih lagi isya, bentar masalah dulu. Toiba, ya toi, okay, ya jauh, ya na, wala hawa.
walaha waladana walaha. Mana mama?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Siti, ini kita masih 14, masih kira-kira masih ada yang masuk nggak ya Mbak? Masih kali Mister kayaknya. Kita tunggu 5 menit lagi ya kali ya. Iya boleh Mister. Oke, makasih Mbak Siti. Iya Mister.
Saya kira nggak ada pergerakan, mungkin kita mulai aja ya, takutnya waktunya nggak nyampe. Hari ini saya akan sampaikan akuntansi manajemen atau AKMEN untuk 2 sesi. Terus pertemuan saya batasin mungkin sampai jam 9-an ya, jam 9 ya, paling kalau ada yang lebih dikit lah gitu. Materi ini nanti ada kasusnya, dan kebetulan tadi saya sempat untuk membuat jawabannya dan saya bisa sampaikan ke slide, jadi nanti bisa belajar. Jadi paling nanti untuk tugasnya atau formatif tesnya nanti bisa saya susulkan gitu ya. Oke, nilai jumlahnya 17. Saya masuk ya ke slide. Slide-nya ke kelihatan? Gimana? Slide-nya kelihatan kira-kira? Kelihatan, Mister. Oke, suara saya jelas ya, Mbak? Jelas, Mister. Oke, saya akan closing video kamera saya supaya sinyalnya nggak terganggu ya. Saya closing. Saya akan masuk langsung ke materinya. Hari ini materi ke-89 ya, untuk 2 sesi. Hari ini harus selesai capital investment decision. Ini adalah salah satu keputusan investasi ya. Artinya salah satu dasar dalam rangka untuk memutuskan suatu investasi, apakah investasi nanti akan kita teruskan atau kita berhenti atau malah kita tidak ambil gitu ya. Ada beberapa hal ya berkaitan dengan salah satu sarana untuk memutuskan ya, analisisnya dan ini adalah salah satu bagian dari beberapa ilmu, rangkaian ilmu dari akuntansi manajemen, bahkan salah satunya adalah ilmu costing juga ya di sini yang disatukan dalam bentuk perkuliahan yaitu akuntansi manajemen. Saya akan masuk aja langsung ke penjelasan awalnya bahwa jenis keputusan yang penting bagi manajemen selain penentuan harga jual adalah pengambilan keputusan dalam penanaman modal atau investment decision. Jadi para pengusaha mereka itu mempunyai beberapa hal pertimbangan ya dalam rangka untuk mencapai bisnis mereka itu mengalami keberhasilan gitu ya. Kita tahu mungkin dalam sesi sebelumnya kita sampaikan bahwa perusahaan didirikan itu adalah utamanya nyari laba gitu ya. Bagaimana strateginya? Strateginya berbagai macam hal ya yang dimiliki oleh para pengusaha. Makanya seorang pengusaha memang harus benar-benar mempunyai strategi yang mumpuni gitu ya. Makanya disarankan mereka menimba ilmu gitu ya, mencari ilmu atau mencari beberapa literatur untuk mewujudkan itu ya. Makanya ini salah satu ilmu yang bisa digunakan sebagai dasar dalam rangka untuk investasi atau untuk usaha dalam suatu perusahaan. Jadi bahwa penentuan harga jual dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan manufaktur gitu ya, itu benar-benar harus dilakukan secara teliti. Kenapa? Karena produk yang kita jual, kita tidak semena-mena langsung memberikan bandrol harga berapa gitu ya. Karena penentuan harga untuk produk dari manufaktur itu mempunyai berbagai latar belakang dan pertimbangan gitu ya. Di samping kita juga harus melihat berapa nilai material atau harga pokoknya dalam rangka untuk memproduksi itu. Kita pun
juga melihat kondisi pasar, gitu ya. Apakah pasar itu dengan produk kita yang akan kita keluarkan ya dari perusahaan manufaktur kita, apakah sudah ada pesaing, gitu ya. Kalau sudah ada pesaing, mereka itu mempunyai harga berapa, dan kita pun juga harus tahu tingkat minat masyarakat itu terhadap produk itu, gitu ya. Sehingga nanti kalau produk kita masuk ke dalam pangsa pasar mereka, apakah produk kita itu akan direspon, gitu ya. Untuk perusahaan jasa, biasanya kita juga menentukan harga jual itu juga memerlukan pertimbangan yang sangat teliti, gitu ya. Karena kita nggak serta-merta mentang-mentang jasa itu dianggap mempunyai zero HPP, gitu ya, karena yang dijual adalah skill kita. Tapi benar nggak begitu ya? Ternyata perusahaan jasa pun juga punya HPP walaupun tidak secara langsung, gitu ya. Misalnya kita harus tahu berapa biaya ongkos pekerja utama, gitu ya. Kalau akuntan ya auditornya, kalau konsultan pajak ya staf-staf intinya, gitu ya. Kita memberikan harga mereka itu berapa, gitu, sehingga nanti kita akan menjual produk kita keluar, gitu ya, dalam berbentuk jasa apa, gitu ya, sehingga semuanya itu bisa ketutup. Nah, itu masalah harga jual. Di samping itu juga bahwa manajemen juga harus bisa memutuskan apakah saya itu harus ngembangin suatu produk atau membuat penanaman modal baru lagi, ya. Karena produk yang kita punyain ya kadang itu kan sudah jenuh di pasar, gitu ya. Atau mungkin kita itu sudah agak berat nih karena nama kita mungkin sudah dikenal masyarakat, gitu ya. Sedangkan kita mau sinergi atau pengembangan gitu, artinya kita bagaimana supaya meningkatkan omset, gitu ya. Tapi pekerjaan utama kita tetap berjalan. Nah, salah satunya adalah kita harus melakukan semacam evaluasi bagaimana kalau kita melakukan investasi, gitu ya. Investasi itu bisa kerjasama dengan perusahaan lain atau kerjasama proyek, gitu ya, atau mungkin kita bagi hasil atau bagi sharing modal sehingga nanti kita akan dapat bagian dari laba yang produknya selesai, gitu ya. Terus permasalahan yang lain adalah bagaimana investasi tersebut akan mendatangkan laba, gitu ya. Nanti akan kita hitung dengan berbagai pertimbangan ya. Nanti rumus-rumus yang akan kita sampaikan ini adalah salah satu bagian ya, walaupun bukan mutlak, tapi salah satu bagian yang akan dipertimbangkan ya oleh perusahaan, apakah saya nanti berinvestasi ya, melakukan pengembangan investasi, atau mungkin kalau perusahaan membeli peralatan baru, gitu ya, atau perusahaan jasa misalnya saya investasi kendaraan tapi fokus untuk kantor, kira-kira nanti akan meningkatkan kinerja nggak perusahaan, gitu ya. Yang tadinya misalnya karyawan kita mereka jalan dengan fasilitas dia sendiri motor, tapi kita berikan semacam uang saku lah, gitu ya. Nah, supaya terarah misalnya, dan apalagi mungkin customernya jauh-jauh, ya udah kita belikan satu mobil yang tujuannya adalah misalnya untuk digunakan untuk operasional. Nah, nanti kita juga harus hitung apakah nanti investasi itu akan menguntungkan atau malah merugikan atau malah tidak ada tambahan sama sekali, gitu ya. Nah, ini salah satu yang akan dijadikan pertimbangan. Oke. Keterkaitan keputusan penanaman modal, yang pertama adalah sumber dananya itu dari mana, gitu ya. Apakah dananya berasal dari perusahaan atau dananya misalnya dari investasi atau pinjaman dari pihak eksternal atau pihak ketiga. Beberapa perusahaan yang memang atau pengusaha yang berhati-hati, gitu ya, sangat hati-hati tinggi, dan memang mereka itu mempunyai modal yang cukup, mereka lebih aman menggunakan modal sendiri. Kenapa? Karena dengan modal sendiri mereka tidak
kepikiran bila mana suatu waktu usahanya turun dan mereka tidak kesusahan lagi untuk bayar bunga pinjaman, gitu ya. Sehingga mereka berusaha misalnya ingin lebih enjoy, gitu ya, nggak banyak pikiran, gitu ya. Tapi ada juga pengusaha yang memang mereka itu energik, gitu ya. Bahkan mereka itu punya pemikiran kalau perlu nggak usah kita punya modal, kita punya pekerjaan modal dari luar. Kalau berhasil pekerjaan kita berarti kita dapat tambahan harta atau keuntungan. Gitu. Makanya biasanya kalau perusahaan-perusahaan energi mereka itu zero modal tapi tetap mendapatkan keuntungan, gitu ya. Cuma memang mereka itu biasanya model-model pengusaha seperti ini adalah tipe-tipe pengusaha yang tahan-banting, gitu ya. Jadi mereka itu benar-benar ketat dalam melakukan SOP di dalam manajemen usahanya. Jadi karyawannya benar-benar memang disetting energik, gitu ya. Jadi malah kalau perlu karyawan administrasi bisa merangkap beberapa pekerjaan, gitu ya. Makanya beberapa perusahaan yang selalu memberikan tugas atau beban karyawan dengan berbagai kerjaan, gitu ya, bukan satu bidang aja, berarti perusahaan itu dianggap biasanya perusahaan energik, ya. Artinya mereka itu benar-benar ngitung kalau saya pinjam modal sebesar ini dengan misalnya bunga investasi 15%, berarti saya harus mendapatkan laba itu minimal 15%, gitu ya. Bisa 16, 17, 18, 20, gitu ya. Supaya apa? Supaya dari sisi modal mereka ketutup, tapi mereka sudah juga akan mendapatkan sisanya, gitu ya. Nah, itu salah satunya. Terus yang jadi keterkaitan keputusannya adalah jangka waktu investasi. Investasi itu nanti akan mempunyai jangka waktu berapa lama? Apakah hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Ya nanti kita tinggal lihat besarnya pekerjaan itu, ya. Kalau misalnya kerjasamanya di pemborongan, ya berarti mungkin proyeknya jangka pendek. Bisa aja misalnya target 3, 4, 5, 6, sampai 12 bulan kerjaan selesai. Tapi kalau investasinya jangka panjang, misalnya buat gedung bertingkat atau buat jalan, nah itu memerlukan waktu bisa aja 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 tahunan, gitu ya. Nah itu yang perlu dipikirkan, apakah nanti perusahaan itu memerlukan pendanaan dari pihak luar atau cukup dengan menggunakan dana internal. Terus yang menjadi keterkaitan keputusan selanjutnya adalah kondisi usaha mendatang yang tidak dapat diprediksikan. Ya, biasanya kita akan membuat suatu estimasi ya. Dan para estimator dalam rangka untuk melihat ke depan itu mereka itu sudah banyak mengantongi isu-isu yang terjadi dalam suatu usaha di ke depan, gitu ya. Mereka sudah dapat informasi dari misalnya kementerian, ya, atau dari DPR yang mereka sebelumnya memang sudah dibahas, ya, yang nantinya akan dilaksanakan misalnya 1, 2, 3 tahun ke depan. Nah itu mereka sudah tahu, sehingga untuk mengkalkulasi apakah bisnis misalnya properti, gitu ya, 1-2 tahun ke depan itu masih bagus, gitu ya. Jangan sampai nanti kita sudah investasi besar-besaran properti karena dengan pemikiran bahwa properti nggak akan mungkin nggak laku karena perusahaan banyak pengusaha atau personal pasti butuh, terutama rumah, gitu ya. Tapi benarkah itu akan terjadi, ya? Nah ini kejadiannya adalah seperti masa pandemi sekarang ini. Jadi apa yang diprediksikan para pengusaha properti ternyata di luar dugaan, gitu ya. Jadi banyak properti yang nggak laku, ya. Malah cenderung banyak yang mesan tapi di cancel. Kenapa? Karena kondisi pandemi itu mereka mempunyai pemikiran yang lain, gitu. Artinya mereka akan memenuhi kebutuhan pokok dulu, ya. Kebutuhan di luar itu mereka akan sisihkan. Dan terutama yang banyak berpengaruh besar adalah para user atau orang-orang yang notabene beli properti adalah tujuannya untuk investasi. Nah masa pandemi kemarin seluruh
usaha atau orang-orang yang mempunyai dana lebih, yang biasanya mereka investasi properti, mereka mengurungkan dan cenderung malah mereka itu cancel ya, sehingga banyak pengusaha properti yang berjatuhan, walaupun nggak properti aja ya, hampir bidang yang lainnya, tapi yang terpengaruh adalah salah satunya properti, karena saya punya beberapa customer properti sampai dalam 1 tahun 2020 kemarin jualannya itu dari beberapa ratus rumah hanya laku dua unit saja, sangat-sangat memprihatinkan ya. Bahkan ada yang memang jualannya untuk itu ya masyarakat yang subsidi gitu ya, yang harganya 500 juta, itu juga banyak yang cancel gitu. Kenapa? Karena daya beli masyarakat sangat kurang berkaitan dengan pandemi. Harapannya 2021 ke sana nanti sudah mulai berubah ya. Nah, itu salah satu hal yang akan jadi pertimbangan para pengusaha, apakah keputusan investasi ini nanti akan dijalankan atau enggak. Kalau berkaitan dengan ini pandemi sekarang ini memang cost major ya, artinya di luar dugaan dari para evaluator ya, pada para evaluasi ekonomi. Mereka sebelumnya mereka tidak sampai memprediksikan bahwa akan terjadi pandemi sampai sepanjang ini ya, sehingga banyak beberapa usaha yang akhirnya jatuh, bahkan malah tutup ya, gulung tikar gitu ya, banyak dirumahkan dan sebagainya. Oke, lanjut. Jenis penanaman modal yang tidak menghasilkan laba dan penanaman modal yang menghasilkan laba gitu ya. Jadi dalam suatu perusahaan ya, dalam operasional perusahaannya ini, dua model ini tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena memang itu ada dan harus dilaksanakan ya, dan memang harus dijalanin gitu. Jadi misalnya kalau jenis penanaman modal yang tidak menghasilkan laba, seperti kalau perusahaan manufaktur itu pembuatan limbah gitu ya, itu kan nilai investasinya sangat besar ya, sangat tinggi banget. Bahkan dulu kita punya customer sampai didemo oleh masyarakat sehingga tidak diberikan aliran air ya dari sumber utama, padahal perusahaan yang waktu itu saya audit itu mereka itu sangat sekali membutuhkan pengairan air yang notabene mempunyai aliran yang terus-menerus gitu ya. Nah, oleh masyarakat sekitar didemo karena ternyata hasil limbahnya itu bikin penyakit ya, terutama penyakit gatal itu ke masyarakat, sehingga akhirnya oleh perusahaan diputuskan beli bukit waktu itu ya, beli bukit ke pemerintah. Terus dari situ limbahnya diolah ya, diolah sedemikian rupa sehingga nanti terakhirnya walaupun nanti akan dibuang ke sungai, tapi benar-benar air yang sudah keluar dari sungai itu airnya sudah jernih dan tidak berubah warna, tidak bau gitu ya. Dan itu nanti bisa dibuktikan akan dikasih hewan ya, semacam ikan ya, ikan yang umum dipelihara oleh masyarakat sekitar itu ditaruh di kolam terakhir ya, sebelum air itu dibuang ke sungai gitu. Dan ternyata mereka berhasil, tapi investasinya sangat besar. Terus kalau perusahaan properti ya, pembuatan sarana jalan itu kan tidak laku dijual ya, pasung dan sebagainya, itu adalah aturan-aturan pemerintah yang memang harus dibuat dan disiapkan oleh para developer dalam rangka untuk pembangunan properti. Nah, itu biaya-biaya yang telah dikeluarkan tapi tidak menghasilkan laba secara langsung gitu ya. Terus yang kedua adalah penanaman modal yang menghasilkan laba ya, ada dua model. Yang pertama adalah laba yang sulit diukur seperti keperluan riset gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan manufaktur biasanya mereka ada divisi risetnya dalam rangka untuk memodifikasi produknya, karena kita tahu
masyarakat atau user atau pemakai itu kan tidak serta-merta begitu senang akan pakai terus gitu ya. Bisa aja sekarang saya senang HP Samsung gitu ya dengan warna putih, tapi mungkin nggak nanti masyarakat itu akan suka warna putih terus gitu ya. Kalau dulu kita pakai warna putih itu bangga ya dari Samsung, sehingga bahkan apa-apapun warna putih. Tapi sekarang pun HP Samsung nggak semuanya warna putih ya, ada yang hitam, ada yang macam-macam lah gitu ya warnanya sekarang. Nah, itulah salah satu keperluan riset, di mana biaya riset itu pasti keluar dan nilainya besar, tapi ukuran labanya kurang begitu jelas ya. Biasanya biaya riset itu nanti akan dijadikan masuk salah satu komponen biaya pokok gitu ya. Terus biaya pendidikan, pelatihan ya bagi beberapa karyawan ya. Misalnya kita bagian accounting, kita diminta untuk kursus akuntansi gitu ya. Kalau dulu waktu saya kerja di suatu perusahaan, karena saya pegang pajak, saya diminta kursus brevet gitu ya. Nah itu kan biaya-biaya langsung berhubungan dengan perolehan laba, tapi ada pengaruh walaupun tidak langsung ya. Terus labanya yang dapat diukur seperti pembelian bahan baku, pembelian peralatan, mesin pabrik gitu ya, atau pembelian atau bayar jasa auditor kalau perusahaannya adalah kantor akuntan publik gitu ya. Nah itu salah satu jenis-jenis penanaman modal yang mau tidak mau atau pengusaha itu harus mau mengeluarkan ya, baik yang menghasilkan laba maupun yang tidak menghasilkan laba. Nah kita masuk ke analisisnya, konsep nilai sekarang atau time value of money. Jadi evaluasi atau analisis ini tujuannya adalah untuk melihat apakah perusahaan nanti ya dengan modal yang telah diinvestasikan nanti benar-benar akan menghasilkan laba yang benar gitu ya. Laba yang benar itu bukan misalnya kita modal kita 10 tapi kita dapat uang 11 modalnya 1 ya apa untungnya 1, bukan begitu. Jadi konsep nilai sekarang atau time value of money ini adalah kita laba dan secara nilai itu memang kita di atas dari investasi yang kita keluarkan, tapi kalau kita bandingkan dengan inflasi kita itu tetap di atas gitu ya. Kita tahu pengaruh inflasi di Indonesia atau perusahaan berkembang itu sangat tinggi ya. Kita bisa lihat secara fakta yang ada di masyarakat ya. Misalnya dulu kita bisa beli bakso itu dengan harga 5.000 gitu ya. Nah sekarang kita bisa nggak beli bakso dengan harga 5.000 tapi di kota besar kayak di Jakarta atau Bekasi kita gitu ya. Sekarang rata-rata harga bakso itu minimal ya 7,5 atau 10.000, nggak ada namanya 5.000. Dulu zaman saya masih kerja pertama kali tahun 90-an 6 gitu ya, itu kita beli di warteg itu 1.000 itu sudah kenyang, kita udah bisa macam-macam makannya gitu ya. Tapi sekarang biaya kita beli makanan 1.000 itu sudah nggak ada harganya lagi ya. Bahkan sekarang minimal ya 15.000 gitu ya, 20.000 dan sebagainya. Nah inilah konsep time value of money. Merupakan nilai mata uang sebagai sarana alat ukur bisnis selalu berubah ya. Nilai mata uang sekarang dibandingkan 1 tahun datang akan berbeda kualitasnya walaupun nilainya sama ya. Ini karena pengaruh dari inflasi. Penilaian investasi yang cermat, uang yang diterima masa investasi dapat dihitung berdasarkan nilai sekarang atau present value atau PV ya. Ini adalah perhitungan analisis yang sederhana yang rumusnya adalah seperti ini ya. Rumus sederhananya adalah rumus present value PB0 sama dengan PBN dibagi 1 plus R itu bunga, N itu adalah kuadrat, itu berapa tahun gitu ya, akan dilakukan berapa tahun gitu ya. PB0 nilai saat ini, R dengan bunga, N jangka waktu, DF itu diskon faktor. Diskon faktor ini kalau nanti nilainya panjang, misalnya sampai 10-11 tahun, kalau kita itu manual kan agak berat ya, nanti ada semacam daftarnya. Nanti kita akan
sampaikan usul ya, daftar persen value-nya. Jadi nanti kita tinggal nyari aja kalau investasi kita itu kurang lebih 5 tahun, jangkanya 10 tahun, nilainya sebesar berapa gitu ya. Nanti akan ketahuan kalau bunganya 1, 2, 3% nanti akan nilai kita itu akan bertambah atau berkurang ya, berapa diskon faktornya atau DM-nya. Kita lihat kasus yang sederhananya seperti ini ya. PT Abadi 2 tahun lagi akan mendapatkan dana investasi sebesar $10.000 ya. Jadi PT Abadi itu dijanjikan mungkin oleh induk perusahaan misalnya ya, atau mungkin dari ownernya, nanti 2 tahun yang akan datang saya akan menambah investasinya 10.000. Nah, di mana tingkat bunga yang berlaku saat ini adalah 18%. Nah, yang ditanyakan untuk menganalisis ini adalah berapa dana PT Abadi bila mana ternyata akan diterima sekarang ya. Apakah nilainya benar-benar 10.000 dengan bunga investasi yang berlaku sekarang itu 18%. Ya, kita menggunakan rumus itu, apakah benar nilainya 10.000 ya. Ini rumusnya, PV0 sama dengan FPN dibagi dalam kurung 1 plus R bunga dikalikan berapa tahun gitu ya. Karena ini 2 tahun, jadi rumusannya adalah 10.000 dibagi 1 plus 0,18 atau 18% ya, mana yang lebih enak, dikuadratkan 2 karena 2 tahun. Sehingga kalau duitnya diterima sekarang, PT Kenapa? Rese PT Abadi ibunya sebenarnya itu bukan 10.000, tapi cuma 7.181,84 US dollar ya. Jadi yang akan diterima 2 tahun 10.000 gitu ya. Sebenarnya kalau diterima sekarang itu sebenarnya bukan 10.000 tapi cuma 7.000. Kenapa? Karena sudah ada inflasi. Media. Makanya kita malah yang sering digunakan dalam investasi ini kan kita itu kan suka merasa seneng kalau kita itu punya modal 1 juta tapi kita dapat 1.100.000 ya. Padahal proyek itu jalan sampai 2-3 tahun. Kita udah seneng. Kita untung kenapa? Modal saya 1 juta, sekarang berkembang 200 ya, atau 1.200.000. Cuma kita tidak sadar dan tidak tahu kalau masa pekerjaan itu berlarut-larut sampai 2-3 tahun. Nah, begitu dihitung dengan PV ternyata kita jatuh gitu ya. Jadi kita nggak benar dapat sebesar itu tapi nilai kita jatuh. Kenapa? Karena kita harus membayar bunga investasi. Oke, ini contoh untuk PV ya. Contoh yang kedua, CV Prima Medika direncanakan akan mendapatkan dana talangan dari induk perusahaan sebesar 750.000 untuk 4 tahun mendatang ya. Jadi 4 tahun nanti sudah dikasih semacam informasi atau keputusan misalnya oleh induk perusahaan nanti akan disuntik dana sebesar 750.000 US dollar dalam rangka untuk pengembangannya gitu ya. Nah, bunga investasi yang berlaku saat ini adalah 10%. Nah, yang ditanyakan berapa nilai dana CV Prima Medika bila mana ternyata misalnya mereka maksain sekarang gitu ya. Atau kalau diterima sekarang itu saya sebenarnya dapat berapa? Belum nggak 750.000 ya. Dengan 10% berarti harusnya yang kita terima sekarang bukan 7,5 ya, pasti berkurang. Ini hitungannya seperti di bawah ini sudah saya jawab seperti ini ya. Jadi kita akan mendapatkan 750.000 tapi 4 tahun mendatang. Kalau kita terima sekarang ya dengan bunga investasi misalnya wajarnya 10%, sebenarnya kita itu bukan menerima 750.000 lagi, tapi cuma hanya 512.260,09 ya. Jadi
bukan 7,5. Kenapa? Karena kita kena inflasi, ya. Kita kena inflasi sehingga ya, istilah kasarnya kita harus bayar bunga lah gitu ya. Bayar bunga pihak tiga berkaitan dengan pendanaan ini, sehingga kalau kita terima sekarang realnya kita sebenarnya cuma dapat 512.260 poin ya. Untuk penghitungan dan perkalian Anda bisa uji ya, ini sudah saya jawab. Nanti kalau hitungan saya agak ada kesalahan, tolong saya dikonfirmasi, nanti saya akan koreksi, tapi mudah-mudahan sih enggak ya, kita sudah cek beberapa kali. Oke, ini berkaitan dengan present value ya, yang nanti akan ditimbang berapa tahun datang, tapi akan kita uji sekarang itu realnya berapa. Nah, bagaimana kalau kebalikannya, yaitu future value ya. Jadi kalau future value itu adalah kalau kita terima sekarang ya, nilai yang masa akan datang itu kira-kira berapa gitu ya. Jadi kebalikan dari PV tadi. Rumusnya adalah FV future value sama dengan PO atau nilai pada saat ini dikalikan 1 plus I interest, atau tadi kalau di atas bahasanya adalah R ya, sama maksudnya adalah bunga. Kalau itu bahasa Inggrisnya rate gitu ya, tapi ini I ya interest, rate dan I dibahasakan sama maksudnya adalah bunga, dikalikan ini ya N dalam kuadrat N itu berapa tahun gitu ya. Atau kalau kita menggunakan DF faktor ya, DF faktor kita tinggal kita cari tahunnya berapa, bunganya berapa, kita turunin akan ketemu ya, lebih simpel. Penjelasannya FV nilai pada masa yang akan datang, PO itu adalah nilai pada saat sekarang, I interest atau rate sama tingkat suku bunga, sedangkan N adalah jangka waktunya berapa tahun. Contoh soalnya kita lihat ya, nanti Anda sambil pelajarin ya, jadi kita sudah siapkan, nanti soal latihannya saya tinggal buat gitu ya. PT ABC memperoleh pinjaman modal dari Bank Mandiri sebesar 5 juta untuk membeli peralatan produksi dengan jangka waktu 5 tahun ya, 5 tahun harus lunas, dengan bunga yang dikenakan atau bunga investasinya adalah 18% ya. Nah, Anda diminta untuk menghitung berapa jumlah yang harus dibayar oleh PT ABC pada akhir tahun kelima. Jadi diakumulasinya, benar nggak kita utang 5 juta itu nanti akan bayar 5 juta juga gitu ya. Makanya kan orang yang tahu ya, yang ini yang bisa ngitung kredit itu kan kita suka terkaget-kaget gitu ya. Kita beli motor yang sering terjadi harganya 10 juta gitu, tapi ternyata begitu kita kreditkan berapa tahun, kita nggak bayar sebenarnya 10 juta itu, tapi di atas. Kita lihat hitungannya dengan menggunakan future value ya, PV. Ini rumusannya ya, PV PO dalam kurung 1 plus interest kuadrat N, 5 juta dikalikan 1 plus I atau 1,18 atau 1 plus 0,18 kuadrat 5, sehingga dapatnya adalah 11.438.788,78 ya. Jadi artinya kita minjem 5 juta ya ke Bank Mandiri, terus kita akumulasikan bayar-bayarnya dari pokok plus bunga sampai 5 tahun. Benar nggak kita bayar 5 juta? Ternyata enggak ya. Ternyata kita memberikan pengembalian yang sangat fantastis ya, di atas 100%. Jadi dari utang 5 juta ternyata kita bayarnya 11.438.788,78. Jadi sangat-sangat tinggi. Makanya dalam perhitungan investasi untuk venture value itu benar-benar kita akan hitung. Kenapa? Karena 5
5 juta nanti akan kita jadikan biaya perolehan aset ya, kalau memang dipakai untuk perusahaan. Selisihnya itu akan dijadikan biaya leasing biasanya ya. Makanya kita juga kalau membeli produk atau barang yang berkaitan digunakan untuk usaha, berarti kita harus hitung kira-kira kalau ada tambahan bunga sebesar ini, kita masih ada untungnya enggak ya. Jangan sampai kita berusaha membeli peralatan ya, motor, supaya kita mendapatkan yang lebih gitu ya. Tapi ternyata kita dengan kebebanan biaya ya, dengan biaya ini ternyata kita nggak nutup ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Oke, jadi dari sini kita lihat dari 5 juta yang kita pinjam ternyata kita bayar sampai 1% ya, atau 11.438.788,78. Kita lihat dulu. Oke. Kita lanjut ya. Satu lagi, moga-moga ini juga sudah saya jawab ya. PT ABC mendapatkan proyek pembuatan jalan monorail oleh pemerintah. Nilai investasinya 1,5 miliar US dollar ya. Nilai investasi akan diselesaikan dalam jangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga investasi 8%. Anda diminta oleh PT ABC kira-kira berapa yang harus dibayar oleh PT ABC saat proyek itu selesai. Nah nanti biasanya untuk pekerjaan proyek seperti ini nanti kita akan bandingkan atau kita compare dengan hasil pendapatan yang kita kita dapatkan gitu ya. Jangan sampai kita mendapatkan proyek 1,5 M gitu ya, kita hanya dapat 2 miliar tapi ternyata begitu kita hitung bunganya ternyata kita rugi. Nah, kita lihat ya, kira-kira 1,5 itu akan kita bayar sampai lunas 7 tahun ke bank itu kira-kira berapa? Scan QR. Rumusnya simpel seperti tadi ya. Kode. Sehingga dari hitungan ini ternyata kalau kita pinjam 1,5 miliar US ya, jangka waktu 7 tahun dengan tingkat bunga adalah 8%, kita harus membayar kepada investor atau kreditor itu sebesar 2,57 miliar. Nah, sekarang kita tidak komparasi. Kalau misalnya nanti proyeknya itu mendapatkan hasil 3 miliar ya, apakah untung? Nah, nanti kita hitung lagi apakah ada operasional di luar itu gitu ya, karena nanti ada perhitungan tersendiri berkaitan dengan biaya di luar bunga. Ini adalah kaitannya dengan biaya operasional. Atau mungkin kalau sudah dijadikan, artinya sudah dijadikan satu, jadi pengembangannya anggap aja misalnya 15% itu sudah termasuk biaya operasional dan sebagainya, dan ternyata proyek kita masih di atas, berarti menguntungkan. Artinya menguntungkan itu dari nilai modal kita naik, tapi dari inflasi pun kita juga tidak kalah ya. Yang jelas untuk atas investasi ini kita dari pinjaman 1,5 M kita harus bayar 2,5 M. Kalau proyeknya nanti nilainya 5 miliar berarti kita untung ya. Kalau proyeknya nanti 3 miliar kita untung tipis. Tapi kalau ternyata kita dapat pendapatan dari proyek itu 2,5 miliar berarti kita rugi. Nah inilah yang akan diputuskan oleh para pengusaha apakah proyek ini dilanjutkan atau tidak diambil sama sekali. Oke, yang mau nanya boleh langsung ya, saya lanjut aja.